tatahabbu? Qala kaifa tahabbabna ya Rasulullah? Qala afdus salam bainakum tahabbu. Kata Nabi, tidak akan kalian masuk ke surganya Allah sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kami ini saling mencintai sesama kami? Maka Nabi mengatakan, afsus salam, sebarluaskan salam di antara kalian, kalian akan mencintai sesama kalian karena Allah. Saya ulangin, salam Habib, jawab yang kompak, nandahkan insyaallah mahabbah kita karena Allah. Diberkahi majlis kita malam ini. Saya doakan yang punya hajat Allah kabulkan, yang belum pergi haji Allah sampaikan ke Mekah dan berziarah kepada Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq, al-Khatimi lima sabaq, nasirul haqq bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib yang datang sama saya, ayahanda saya Habib Abdul Qadir bin Umar Barakbah, dan sepupu saya, anak paman saya Habib Hamzah bin Ali Barakbah. Ini baru pulang pesantren, Pak. Jadi saya silahkan untuk ceramah biar ilmunya keluar. Tadi kita dapat manfaat tentang Syamsun dan Qamar. Ternyata mim tengahnya itu Muhammad. Nah itulah, santri itu kalau mondok ada aja sir ilmunya. Itu keberkahan. Kalau nggak disampaikan, tanggung jawab yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita doakan beliau semoga Allah manfaatkan ilmunya, amin ya rabbal. Di sini juga banyak mungkin tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para qari, para imam, para muballigh, para tokoh masyarakat. Tidak Habib sebutkan satu persatu, mungkin ada RT, RW, lurah, camat mungkin, atau yang mewakilinya. Saya ucapkan tidak mengurangkan takzim saya kepada antum sekalian. Saya hormati dan minta maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangkan takzim saya kepada antum sekalian, termasuk DKM Masjid Al-Ukhuwah dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada tarah, tiada batas. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, tidak mampu saking banyaknya. Yang diminta oleh Allah hanya kita mensyukurinya dan menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah, lam ta'kid. La in ta'kidnya dua kali. Syakartum,
engkau syukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum. Takkid dari Allah akan kutambah. Paling nikmat Allah berikan itu masih kita diberikan kehidupan, masih bisa bernapas, berarti masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya teringat satu hadis Rasulullah dan sering saya sampaikan. Ini hadis pernah Nabi katakan dalam salah satu pertemuan dengan para sahabat. Hadis ini sering disampaikan oleh orang-orang jamaah tabligh, tapi kalau kita renungkan dalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bada al-Islam gharib, fasayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba, wa man hum ghuraba ya Rasulullah, humul ladzi yuhyi sunnati inda fasadi ummati." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ketika Islam baru dikenalkan, orang melihat aneh ajaran Islam tersebut, akan kembali menjadi aneh. Contoh, kita kumpul-kumpul di masjid memperingati tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Ini perkara iman, Pak. Ada yang ngomong aneh, ngapain ya di masjid kumpul-kumpul? Ya, kebanyakan orang kumpul di mana tuh? Di tempat jembatan yang di pinggir laut itu. Itu yang ngumpul-ngumpul ngopi, nggak aneh, orang biasa aja tuh. Ngumpul-ngumpul di tongkrongan kopi biasa aja, tapi kalau ngumpul di sini aneh. Masih ada ya orang ngumpul di masjid, zikir bareng, salawat bareng, ngaji bareng, menuntut ilmu bareng. Ini aneh Pak di zaman sekarang. Sahabat bertanya, "Wa man hum ghuraba ya Rasulullah?" Siapa yang kau maksudkan orang yang aneh itu ya Rasulullah? Humul ladzi yuhyi sunnati inda fasadi ummati. Mereka dari umatku yang menghidupkan sunnahku ketika banyak orang melakukan kefasikan dari umat. Jadi kita ini termasuk orang yang aneh, tapi bukan yang nyeleneh, betul? Insya Allah itu yang paling penting. Anehnya dalam ketaatan. Ini yang kita mau bahas tentang Isra Mi'raj, perkara iman, Pak. Kalau di dalam kitab Tauhid dulu kita ngaji satu bab khusus penjelasan tentang Isra dan Mi'raj. Dan di situ disimpulkan di dalam akidah kita Asy'ariyun hukumnya. Ya, kalau orang yang tidak percaya dengan Isra, apa itu Isra? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka orang tersebut bisa dikatakan murtad yartad, keluar dari Islam kalau nggak percaya. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran dengan nas yang jelas, yang ayatnya kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Syuh. Ini pengakuan dari Allah kalau Nabi Muhammad itu menghamba kepada Allah. Jadi dulu pernah ditawari oleh Jibril Nabi kita Muhammad, "Ya Muhammad, engkau kepingin jadi Nabi yang raja atau Nabi yang hamba?" Nabi Muhammad memilih, "Aku ingin menjadi Nabi yang hamba kepada Allah." Ternyata penghambaan itu lebih tinggi dari raja. Ya, ente ingat Nabi Sulaiman dijadikan oleh Allah menjadi raja dari Bani Israel. Ya, ketika cincin khatam Sulaiman hilang, jatuh kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya Allah mengatakan, "Tu'ti mulka man tasha' wa tanza'u mulka biman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair wa huwa 'ala kulli syai'in wa huwal malikul mulk." Dialah adalah raja dari semua raja dan firman Allah mengatakan, Allah akan memberikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Jadi kita nak galak pun Allah pilih jadi Pak. Itu takdir dari Allah. Tapi sebelum itu boleh kita berikhtiar. Jangan kita nih nak pemilihan, pilih Pak. Jangan tidak pilih. Katanya
MUI sudah keluarkan fatwa orang yang nggak milik hukumnya haram golput itu. Kenapa? Orang yang golput itu dalam hukum fikih pun haram. Kenapa? Karena dia tidak berikhtiar untuk perkara hidupnya. Kita memilih pemimpin itu ikhtiar kita melanjutkan kehidupan kita, Pak. Masih dalam 5 tahun ke depan, pilih yang terbaik dari semuanya, terbaik dari putra bangsa kita. Lihat sepak terjangnya, lihat bagaimana orangnya, bagaimana ibadahnya sama Allah, bagaimana apa visi-misinya. Itu kan kita diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah hati, Pak. Jadi kita memilihlah, tapi jangan ribut, jangan karena perbedaan tidak berteguran. Jangan ya. Yang menang bukan ente juga, betul lah Pak. Dia menang juga ingat tidak, main tidak tahu juga. Jadi tidak usah ribut-ribut, rugi kalau kita beribut berbeda pilihan biasa. Perbedaan itu jadikan warna dalam kehidupan, bukan perpecahan. Ini gara-gara beda pilihan tidak teguran sama tetangga. Mending dua beribadah musuh. Habib sekarang bapak-bapak ibu kalau dakwah pakai jubah ini diingo-ingo. Kemarin pernah pakai baju biru tua kata orang Nasdem. Pakai ini kaki kata orang Gelora pula. Kaki besok pakai jubah putih, oh PKS, sorry pakai lagi hijau jadi gitu. Besok lagi pakai jubah warna merah, oh PDI, tapi pakai lah kacau. Anda bilang kalau ada jubah nak pakai warna hijau kan? Bingung Pak. Ini kenapa? Karena mereka cuman itu yang mereka pikirkan. Kita ini pikirkan dalam kehidupan kita cak mana kita berhamba kepada Allah sebagaimana yang Nabi Muhammad tadi penghambaan kepada Allah. Jadi kita ini ikhtiar untuk kehidupan kita, itulah ikhtiar kita penghambaan kepada Allah. Kalau Allah nak jadi tetap jadi. Kalau Allah nak makzul tetap makzul. Tidak mau pun nak mau, itu kata Allah. Tu'ti mulka man tasha' wa tanza'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Allah akan muliakan, Allah akan wa tuzillu man tasha'. Allah akan hinakan, Allah akan biyadikal khair, tangan Allah lah semua kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah buat segala sesuatu. Dari ayat ini nyambunglah cerita Isra Mi'raj tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu jauh, dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Kalau naik pesawat perjalanan 2 jam ya. Alladzi barakna haula Masjidil Aqsa, ini Allah berkahi, insyaallah dijaga kalau Masjidil Aqsa. Jadi sekarang ini kita nyinggung isu Palestina. Perang Palestina terjadi lagi, ini siapa yang salah? Kemudian yang Israel mengklaim kalau Palestina itu negeri yang dijanjikan oleh kami. Ya, kalau kita buka sejarah mereka itu numpang, Pak. Kita mau bahas yang Allah katakan wa barakna haulahu. Allah berkahi sekelilingnya Masjidil Aqsa itu. Kenapa? Karena ada kuburan para anbiya. Nabi Muhammad diajak oleh Jibril nyari berkah, Pak. Makanya kalau kita datang sama ulama, datang sama habaib itu nyari berkah. Jangankan kita Nabi kita Muhammad dicontohkan oleh Rasulullah. Jibril itu ngajak ketika Isra dan Mi'raj itu selalu mengunjungi tempat-tempat di mana para nabi dan rasul beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad diajak ke Jabal Tur Sina, di tempat di mana Nabi Musa disuruh naik oleh Allah. Untuk dia diminta oleh kaumnya untuk melihat Allah jahratan. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, "Ihla'na 'alaika fa innaka biwadil muqaddas tuwa." Disuruh lepas sandal. Nabi ke situ, Pak, salat di situ 2 rakaat. Nabi nyari berkah sama Nabi Musa. Pergi lagi di tempat lahirnya Nabi Isa atau kita kenal dengan Baitul Lahm. Dalam bahasa Arabnya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan oleh Allah. Di situ pun Nabi salat untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Isa. Dan terakhir Nabi sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa kita peduli dengan Aqsa ini? Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tusaddul rihal illa salasatil masajid. Jangan engkau bersungguh-sungguh untuk berpergian jauh, kata Nabi, kecuali kepada 3 masjid. Kepada 3 masjid. Yang pertama, Baitullahil Haram.
Masjidil Haram Makkah. Wa baiti wa masjid hada, kata Rasulullah, masjid aku ini, Masjidil Nabawi. Wa baitil Aqsa fi Palestina, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Jadi kita harus ada niat. Nabi nyuruh ini harus ada niat nak ke Masjidil Aqsa suatu saat ada duit bisa. Jangan mikir nak ke Eropa atau nak ke Turki ya, ke Aqsa gitu. Kita pergi ke Aqsa mau lihat itu Masjidil Aqsa yang mana. Jadi kejadian sekarang yang terjadi kemarin pun anak waktu ceramah di Jalan Hidayat situ anak jelaskan siapa Bani Israel ini. Mereka ini pendatang atau pribumi Palestina. Perlu nggak Habib bahas di sini? Kalau Islam kita sudah sering kayak pembahasannya. Mau tahu apa? Siapa Bani Israel? Ini perlu kita tahu biar kita tidak terpengaruh dengan mereka ini mempropaganda kepada umat Islam bahwasanya Palestina itu negeri yang Allah janjikan untuk mereka. Bani Israel ini Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah kalian atas nikmat yang kuberikan atas kalian. Sesungguhnya aku utamakan kalian daripada alam semesta. Hebat tak? Mana ada Pak Bani itu kaum atau kelompok dari kaum yang pernah makan makanan dari langit? Mana ada? Surat Al-Maidah itu cerita tentang Bani Israel. Dia ngomong, ya Nabi Allah Musa, kalau betul engkau Nabi dan kami baru mau beriman kalau engkau turunkan makanan dari langit, kata mereka. Hebat kan? Minta makanan dari langit. Nabi Musa ngomong, ayo boleh, aku mintakan kepada Allah. Kata Allah, boleh saya turunkan, tapi dengan syarat harus beriman. Yang tak beriman azabnya paling pedih, kata Allah. Itu turun Pak, Maidah minas sama. Apa nama Maidah minas sama? Itu makanan, hidangan dari langit. Itu yang disebutkan manna wa salwa. Manna wa salwa itu makanan dari surga Pak. Wajar tak kalau dia nak pinter-pinter? Kalau kita ngomong ke EQ orang, kalau hebat kata dokter lah, orang psikolog atau dokter atau ke kalau anak itu pengen cerdas, makanannya harus bergizi ya kan? 4 sehat 5 sempurna ya. Harus bergizi be. Ini tidak bergizi lagi, makanan dari langit Pak. Jadi wajar kalau Bani Israel ini pinter-pinter. Mana tak pinter, gawinya nipu be. Ya. Ngaku be ngomong itu. Dulu mereka itu di Eropa itu Pak, paling miskin. Orang ini Bani Israel. Atau kita ngomong Yahudi. Tapi dia buat bank pertama yang mencetuskan buat bank sentral dunia ini Yahudi. Dia buat bank, dia tak punya duit Pak. Dia ngomong kamu nak invest, terus dipinjam punya duit, uang tak dipinjam punya ke uang lain, bunga jadi besarnya. Lalu dibagainya, lama-lama jadi bank dulu. Nah ini pinter poloi ngomong. Jadi kaya, sekarang uang terkaya di dunia mereka. Tak pacak kita nabi katanya lah sama orang yang pegawai di bank lebih ngerti dari Habib. Ini kenyataan, kita bahas siapa Bani Israel ini. Maka di dalam sejarah Islam kita tahu Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, betul. Bapak para nabi. Lahir di mana Nabi Ibrahim? Lahir di Babilonia. Babilonia itu di mana Beb? Di Irak sekarang. Pada saat lahirnya Nabi Ibrahim, di situ ada penguasa yang hebat namanya Namrud. Jadi di Al-Quran itu Allah ciptakan ada 4 penguasa. 2 beriman, 2 kafir. 2 yang beriman ialah Nabi Allah siapa? Zulkarnain dan Nabi Allah Sulaiman. 2 yang kafir adalah Namrud dan Fir'aun. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Itu Namrud. Nabi Ibrahim lahir, bapaknya meninggal Pak. Diangkat anak oleh pamannya. Jadi pamannya itu tukang buat berhala Nabi Ibrahim. Jadi yang diceritakan bapaknya itu bukan bapak aslinya. Orang Arab itu nyebut paman itu bapak. Apalagi cak kita juga lah, kalau bapak abah kita meninggal dulu ke paman pun kita panggil abah. Bapak kita jadi diangkat oleh pamannya menjadi anak.
Besar Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud dengan ceritanya Namrud panjang lebar, anak-anak cerita banyak cerita Namrud. Dilemparkan Nabi Ibrahim ke apinya Namrud. Sekarang kalau bapak ke Irak, ada daerah Babylon itu masih ada. Jadi yang tempat di mana Namrud pernah buat kayu bakar sampai segunung di apinya, sekarang jadi kolam ikan, Pak. Artinya dalam riwayat dengan kuasa Allah itu turun air hujan dan kayu-kayu bakar tadi menjadi ikan-ikan. Sampai sekarang kalau antum ke sana antum lihat itu keberkahan atau mukjizat lah daripada Nabi Allah Ibrahim. Singkat cerita, karena dia mengajak beriman Namrud, tapi Namrud ini sombong, Pak. Dia mengaku Tuhan Namrud ini. Jadi dia pernah mengaku bapak Tuhan bapak dia, istrinya Tuhan ibu, anaknya Tuhan anak. Makanya 3 in 1 kayak minum susu aja ya. Ada itu kopi 3 in 1. Ini pemahaman itu dari Namrud pertama yang diasumsi oleh mereka. Padahal Tuhan itu cuma satu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ini disuruh hijrah ke Palestina, karena begitu tekanannya Namrud. Dan kita tahu Namrud ini sombong dia dengan kejayaannya. Di zaman itu, Pak, sudah maju teknologi Namrud. Belum ada yang bisa buat menara tinggi, Namrud sudah bisa buat. Hebat, sombong. Akhirnya karena kesombongannya, Allah matikan dengan nyamuk masuk di hidungnya, masuk ke kepalanya. Tak pacak keluarkan nyamuk dari kepalanya, dikepuk-kepuknya mati. Itu Allah nak hino dengan yang kecil aja bisa Allah habis. Akhirnya hijrah ke Palestina Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya ada orang yang beriman kepada dia, menyambut dia lah jadi Nusra. Dan itu seorang bangsawan di Palestina. Dinikahkanlah Nabi Ibrahim ini dengan anaknya yang namanya Sarah. Sarah ini lama menikah sama Nabi Ibrahim, tidak punya anak, Pak. Akhirnya Sarah ini ngomong, aku ini ada pembantu hajat. Cobalah Ibrahim, mau kau dengan menikah kepada dia, karena Nabi ini perlu keturunan. Menikahlah sama Siti Hajar, Pak. Dapatlah anak, hamil, berlahir. Cemburulah Sarah. Ini cemburulah, lama aku punya anak, ini punya anak. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menenangkan suasana ini. Bawalah dia ke Mekah atau Makkah pada saat itu. Hijrahlah ke Mekah Nabi Ibrahim membawa anaknya istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail, tinggallah di Mekah. Bapak bayangkan, Mekah itu dulu namanya Bakkah, dari Bakkah ya begini, artinya sedih, gersam, tak kata apa-apa Mekah itu. Kalau nak tinggal situ mati, tak kata banyak, tak kata makanan, ditinggallah sedikit makanan. Ini namanya perempuan kan lemah, Pak. Ngeroto, memang kita ini harus kuat, Pak. Ngerotoan diri kita. Jangan begitu Nabi memang roto ini. Tahu roto ini Pak, sop lembang ini. Kena kocei, kena omel. Kena cakap banyak oleh istrinya ya. Apa kalau bahasa Jawanya gila-gila. Bahasa Banjarnya apa? Kalau orang banyak omel. Banyak bebandir. Walhasil dia ngomong, wahai suamiku Ibrahim, alangkah teganya engkau meninggalkan aku dengan anak bayi ini di tempat di mana tidak ada makanan kecuali yang kau tinggalkan. Kata Nabi Allah Ibrahim, engkau aku diperintahkan oleh Allah, aku yakin Allah akan menolongku. Aku yakin gak sama Allah, wahai istri? Itulah laki-laki harus punya keimanan seperti Nabi Ibrahim. Yang perempuan pun harus punya keimanan seperti Siti Hajar. Dan Allah tidak pernah melupakan keimanan mereka kepada Allah. Itu janji Allah. Ketika itu dibilang, wahai istriku Hajar, kau beriman gak sama Allah? Allah yang perintahkan, Allah yang menolong. Rizki sudah Allah jamin. Berbalik Nabi Ibrahim tidak noleh lagi, Pak, karena perintah Allah. Balik ke Palestina. Itu Siti Hajar bertahan sampai habis segala makanan, air ASI sudah habis. Perjalanan dari Sofa ke Marwah, sampai semua perbuatan Hajar menjadi rukun di dalam haji. Mengapa itu? Untuk mengenang pengorbanan iman yang dilakukan oleh Siti Hajar kepada perintah Allah. Berangkat ke Palestina, balik, ketemu lagi Sitinya Sarah, hamil, ada tidak? Punya anak namanya Nabi Ishak. Jadi Ishak sama Ismail apa? Dua beradik tapi lain ibu. Ishak punya anak Yakub punya anak Yusuf. Maka Nabi mengatakan Yusuf ada
adalah Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu anak orang yang mulia, kakeknya mulia, datuknya mulia. Nabi kalau. Dan dari mulai itu Nabi Yusuf ini ternyata juga anak bini muda. Jadi 12 beradik ini anak bini tua. Ingat Yusuf ini paling soleh, paling ganteng kasut yang lain. Ini memang kita dininjau nikmat kadang-kadang jadi fitnah kita. Di kulli nikmatin maksud setiap nikmat yang diberikan Allah ada yang hasud. Tak usah takut, doa kalau orang yang hasud. Kalau ada orang hasud sama kita doa, ya Allah, menjaga rezeki yang kau berikan kepada orang itu. Sebut ke nama, sehingga dia lupa atas nikmat dan rezeki yang kau berikan kepada kita. Itu pada doanya Pak. Apa doa malaikat? Kau juga dapat itu insyaallah nikmat Allah. Falaka mithla dzalik. Jadi kalau kita itu jangan melihat salah satu cara mustajab doa, kita doakan saudara kita yang lain. Itu dalam hadis sahih Nabi mengatakan doa'uka li akhuka muslim bi dhahiril ghaib mustajab. Doamu kepada saudara muslim lainnya diijabah. Dan malaikat mengatakan untukmu juga pahala apa yang kau doakan. Balik lagi pada pembahasan singkat cerita Nabi Yusuf dilempar ke sumur, dibawa ke Mesir, besar di Mesir. Sampailah Nabi Yusuf dapat kedudukan di Mesir. Ceritanya dengan Zulaikha semua panjang lah. Akhirnya 12 saudaranya tadi hijrah ke Mesir. 12 saudaranya tadi lah menjadi 12 suku Bani Israil. Jadi keluar lagi dari Palestina ke Mesir. Yang bawa balik dari Mesir ke Palestina ialah ke Nabi Musa. Nabi Musa ini anak salah satu keturunan yang beriman kepada Nabi Yusuf. Dibawalah lagi dengan membelah lautan. Dalam riwayat ketika Nabi Musa membelah laut merah itu menjadi 12 jalan Pak. Itu setiap jalan satu suku Bani Israel berjalan. Makanya 12 dari saudaranya Nabi Yusuf itu ada yang namanya Yahud, ada yang namanya Lavi, ada yang namanya Binyamin. Kalau ada yang mirip-mirip namanya Mutawabela. Ada lagi namanya banyak lagi. Ada 12. Nah 12 ini kapan Bani Israel ini menjadi kerajaan? Ialah di zaman Nabi Allah Sulaiman. Jadi di zaman Nabi Musa itu Bani Israel ini banyak bertanya. Itu surat Al-Baqarah cerita dia semua. Kalau misalkan Darwin dalam buku kita dulu mengatakan manusia dari kera, manusia dari kera itu Bani Israel Pak, bukan kita. Ini ada cerita dalam Al-Quran, yang itu adalah Ashabus Sabat yang Allah ceritakan. Ini pengetahuan kita. Siapa Pak Ashabus Sabat? Mereka orang yang tidak diboleh, dan mereka kan hari mulianya, hari kemuliaan Bani Israel itu hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini tidak boleh ngambil ikan di sungai. Tiap kalinya oleh Bani Israel, dia pasang jaringnya hari Jumat, ambil ikannya hari Minggu. Jadi dia tidak tahu ikan masuk hari apa, bisa ikan masuk hari Sabtu. Allah dia akalin. Antum tahu Allah katakan dijadikan keras, kerok, dijadikan semuanya jadi keras, monyet. Sekampung itu Pak. Jadi kalau dia ngomong manusia dari monyet, datuk dia lah, bukan datuk kita. Datuk kita itu adalah Nabi Adam dan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan dalam riwayat sekampung itu kemudian Allah matikan. Menyebar memang itu kaum itu, tapi Allah matikan tidak punya keturunan, kero-kero yang Allah laknatkan. Jadi banyak cerita Bani Israel tentang Ma'idah minas sama. Banyak nikmat yang Allah berikan sama mereka, banyak nabi yang diutus kepada mereka, tapi mereka banyak tidak beriman. Kapan mulai mereka pecah? Di zaman Nabi Sulaiman masih beriman mereka. Setelah Nabi Sulaiman hilang khalqatnya, ada lagi Nabi Daud. Nah, ketika Daud, makanya mereka itu ada bintang itu namanya bintang David. Bintang David itu maksudnya bintang kejayaan Israel di zaman Nabi Daud. Setelah meninggal Nabi Daud, mereka terpecah menjadi dua. Ada satu yang beriman, ada yang murtad. Yang murtad inilah yang anak turunannya yang galak bunuh para nabi pada zaman itu, dan sekarang bunuh saudara-saudara kita di Palestina. Dia ngomong, bet, alam ketika mereka, bet, perempuan anak-anak mereka bunuh. Kata anak tidak heran lagi, di Al-Quran Allah ceritakan para nabi dan rasul bunuhnya. Jangankan perempuan anak-anak, ini menandakan umum ini kaget azabnya paling pedih di dunia.
Na'udzubillah min. Jelas sudah. Nabi Ismail tidak punya keturunan Nabi Pak, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau nak kita singkat daripada nasab tadi, bahwasanya Bani Israel sama kaum Arab itu sepupu Pak, bukan orang lain. Tapi kenapa dia benci dengan kaum Arab ketika mana terakhir Nabi Isa sebagai Nabi dari Bani Israel, ketika mereka tahu Muhammad Nabi akhir zaman adalah bukan dari Bani Israel tapi dari suku Arab, mereka marah dan terima, dan mereka tidak mau beriman sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai mereka itu menghafal sifat Nabi Muhammad sebelum lahirnya melebihi anak mereka sendiri. Mereka tahu ada 3 bintang, kaget kalau itu ada berarti pada saat itulah Nabi akhir zaman lahir. Mereka tahu kejadian malam itu akan terjadi begini-begini, di kitab mereka sudah disebutkan. Ketika mereka tahu Nabi itu bukan dari suku mereka, mereka nggak diterima. Inilah kekufuran mereka kepada Nabi kita Muhammad. Kita nggak bakal sempurna iman kita kalau tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad. Jadi kebenciannya kenapa? Karena suku Arab atau anak keturunan Ismail bukan dari keturunan bangsawan. Itu sebabnya. Sepele dah. Nah jadi makanya kata dia pun akan dihancurkan oleh Allah di akhir zaman. Kita akan merebut Palestina itu di zaman Imam Mahdi. Pertanyaannya sudah siap belum kita nak merebutnya? Apa yang perlu dipersiapkan untuk merebut itu? Iman kita. Makanya tentang Isra dan Mi'raj ini mengenang tentang Palestina dan cerita Nabi menerima wahyu tentang sholat. Palestina ini Pak, kata para ulama, semua ulama sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 mazhab mengatakan negeri Palestina itu negeri wakaf. Siapapun yang menguasai Palestina tidak boleh memiliki Palestina, boleh numpang, boleh nyangkut. Karena itu semua agama samawiyah diturunkan di situ dan para nabi banyak terkubur di situ. Lihat di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menguasai Palestina tapi tidak memiliki Palestina. Silahkan semua. Itu antum bayangkan di kompleks Aqsa itu. Di sini Masjidil Aqsa. Jadi kalau orang tanya siapa yang bangun Masjidil Aqsa, Nabi Ibrahim. Yang masuk Masjidil Haram siapa? Nabi Ibrahim Pak. Ini Masjidil Aqsa yang dibagusi sekarang itu yang warna hitam, yang warna hijau itu banyak. Itu Masjidil Aqsa yang pertama bangun Nabi Ibrahim. Yang bagusin Nabi Sulaiman. Di belakangnya ada tembok ratapan orang Yahudi. Itu benteng dibuat zaman Nabi Sulaiman. Di samping sini ada namanya musholla yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Kalau yang antum salah ingat kubah warna kuning itu namanya Masjidil Nabawi. Di mana Nabi naruh buruknya di situ. Di situ ada batu melayang Pak. Sampai sekarang, tapi ditutupi oleh orang Yahudi. Itu Masjidil Aqsa. Insya Allah Allah jagakan sampai hari ini. Dan situlah siapa yang merebut Aqsa berarti merebut kekuasaan dunia. Itu ada di Quran. Makanya ketika Allah mengabarkan tentang anak yang akan didapatkan oleh Nabi Ibrahim, tentang Nabi Allah Ismail dibasirkan bi ghulamin halim. Engkau akan diberikan anak yang halim. Halim itu pemaaf. Ketika mengabarkan Nabi Isa bi ghulamin alim, anak yang alim. Jadi kalau nak ilmu ya sama Palestina. Kalau ente nak halim, sifat pemaaf, itulah keturunan Arab. Dan itu adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, insyaallah itu pengetahuan untuk bisa dapatkan. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulannya? Palestina itu bukan negeri mereka. Mereka pun menumpang di sana. Jadi tidak benar mereka mengklaim Palestina negeri mereka sehingga umat Islam diusir dari situ. Tidak benar. Umat Islam Palestina Arab diusir. Tidak benar. Jelas? Sudah paham ini? Jadi kalau orang nanya kita sudah paham. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit dapat wahyu dari Allah. Ini perjalanannya luar biasa. Mana ada sekarang teknologi paling maju sekarang ke Mars belum nyampe. Ke planet Mars itu yang nyampe baru alatnya, bumi belum. Ke
Ke bulan masih bertanya, benar enggak? Neil Armstrong itu nyampe ke bulan, kita pun enggak tahu. Benar enggak? Di Soviet juga studio dia layang-layang bisa juga ya. Kita enggak tahu. Alat dia nyampe ke sana enggak apa-apa. Ini Nabi melewati sab'as samawat. Itu kalau bukan karunia dari Allah enggak akan mampu. Pas naik Nabi ditawari 2 cawan dalam riwayat. Ini ada 1 cawan khamar, 1 cawan susu. Kata Nabi, ngambil susu, ikhtar tafidra ya Muhammad. Makanya ada 3 hal kalau diberi jangan ditolak atau ulama. Yang pertama, minyak wangi. Walaupun minyak wangi itu enggak sedap Pak, pecah bau kentut misalnya. Ada minyak wangi pecah bau kentut Pak, dalam Pak. Dikasih orang terima, karena tidak boleh, makruh menolak minyak wangi. Walaupun ini taruh di tangan. Walaupun ini tidak suka, jangan ditolak, makruh. Walaupun baunya tidak bau kentut, tak apa-apa. Gila nih, itu kata Nabi, fa inna rihatut tayyibah min rihil jannah. Bau harum itu semua berasal dari surganya Allah. Yang kedua, kalau mau tidur orang kasih kita bantal atau guling, jangan ditolak. Langsung terima makruh menolak bantal ketika kita nak tidur atau guling untuk kita tidur, kita tolak, makruh. Langsung terima. Al-wisadah. Yang ketiga kata ulama, makruh menolak kalau diberikan susu. Yang ketiga, baik, yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, jangan menolak susu. Gak tahu susu itu kental manis itu susu apa susu? Kalau susu kental manis kayaknya boleh ya. Bukan susu, katanya dibuat dari apa? Gandum ya. Kalau susu dia memang susu dari susu sapi atau susu kambing ya, atau memang sudah jadi bubuk, namanya susu jangan ditolak, dikasih terima. Mau susu coklat, mau susu apa dimakruhkan. Tapi kalau susu kental manis itu aku tidak tahu, boleh tidak ditolak gitu. Ada pembahasan. Naik Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah perkara salat. Bapak bayang Pak, bolak-balik Pak dari 50 waktu jadi 5 waktu. Wallah, kalau bukan jasa Nabi Musa nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, berapa yang Allah wajibkan kepadamu? Kata Nabi Muhammad dengan polos jawab, 50 waktu wahai Nabi Allah Musa. Is'alillah tahfif, minta keringanan. Itu ngapa Nabi Musa itu kangen sama Nabi Muhammad, pengen nyingok ke kawan Nabi Muhammad. Bolak-balik turun ke langit karena dia tidak dapat izin itu Pak. Izin itu hanya Nabi Muhammad yang dapat, bisa bertemu langsung dengan Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah. Kekasih tidak bakal jauh dengan kekasihnya, betul? Makanya kita bersyukurnya jadi umat Nabi sampai jadi 5 waktu. Itu Nabi Musa masih ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, umatku itu 3 waktu, pagi, sore sama malam sholat. Masih banyak yang meninggal kata Nabi Musa. Is'alillah tahfidz, minta lagi kepada Allah keringanan. Istahitu minallah, aku malu dari Allah kata Nabi Muhammad. Setiap 1 waktu itu Allah sudah nilaikan seperti sholat 10 waktu. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, kita dapat pahala seperti sholat 50 waktu. Alhamdulillah, itu berkat. Makanya kalau ada orang bilang orang yang sudah meninggal itu bisa menunjuk manfaat sama yang hidup, ini hadis Isra Mi'raj menjawab. Nabi Musa itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu Pak. Dia menunjuk manfaat untuk umat Nabi Muhammad karena dia bertanya dengan Nabi dan mengasihkan usulan untuk dirinya. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sehari 50 waktu kita semayang, macam mana lah? Pening pala kita, baru nak dekat sama bini kita lazim lagi. Habis nak kata umpung kali. Di dunia ni habis Pak. Subhanallah. Ini maksudnya kata ulama, inilah bukti wong yang mati bisa ngasih manfaat sama yang hidup. Jadi bukan mustahil para wali-wali Allah, para nabi itu dia tu di barzahnya lebih hidup, sebagaimana Allah katakan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan,
Jangan kau kira yang sudah mati di jalan Allah itu mati. Balhum ahya, mereka itu hidup, diberikan rezeki oleh Allah. Makanya kita harus ada ikatan dengan para orang-orang soleh. Para nabi-nabi itu berdoa apa? Wal hikna bis sholihin, kumpulkan aku dengan orang soleh. Doa kita dalam tasyahud aja tuh. Nabi menyebutkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kita sholat itu artinya mi'raj kita kepada Allah. Makanya saya bingung bagaimana kita ni nak ngaku umat Nabi kalau kita tidak sholat. Bagaimana? Nabi sampai mengatakan al-farqu ma bainana wa bainal musyrikin as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang musyrik itu sholat. Saya dulu pernah cerita sama teman saya orang London, Pak, orang UK, orang Eropa. Dia ngomong, "Beb, kata dia, di Eropa itu tidak kaget, kami tidak heran. Orang Yahudi itu masuk, Pak, masjid sholat, tapi sholatnya tidak gitu dia. Dia yakin Tuhan Allah itu satu, Pak, cuma dia tidak yakin Nabi Muhammad, Beb. Itulah masalah dia. Makanya iman dia ditolak oleh Allah. Itu bayang. Jadi kita ni yang beda, kita sholat gila. Kalau sholat tidak kita tegakkan, jangan nak dapat surganya Allah. Kata Nabi, miftahul jannah as-salat wa miftahus salat at-tahur. Kuncinya surga itu sholat dibenerin. Kuncinya sholat bersuci dibenari. Bersuci itu apa? Berkaitan dengan istinja. Kalau kita kencing itu bersihkan kencing kita, Pak. Itu banyak orang kena azab di alam barzah nanti gara-gara nggak bersih istinja. Jadi Habib ini pernah dapat sikop pertanyaan, kalau nggak salah itu kalau di Batam mana engkau? Ada kuburan saudara kita Muslim ini, Pak, bersampingan dengan saudara sebangsa kita ini Nasoro. Beb, kesian lah nih orang Muslim tuh, Beb. Tiap hari dengar orang kena gebuk di situ. Kata anak, alam dunia kita meninggal masuk alam barzah. Alam barzah itu dibagi dua tempat oleh Allah. Ada lubang dari lubang api neraka, ada taman dari taman surga. Itu urusan Allah yang baginya, bukan itu. Walaupun kuburan kita sampingan sama orang kambing, lain tempatnya. Tapi alam kebagusnya yang Muslim sama Muslim. Kalau ada kuburan sama Muslim, tak pernah dikubur di situ. Kalau tak kate, apa boleh buat dia lah. Tidak usah takut, Pak. Tempatnya beda, jangan takut. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita beriman dengan alam barzah, beda. Nah, ini ada satu masalah tentang bersuci ini. Buang galak menyepelekannya apa? Bersih dalam buang air kecil. Nabi mengatakan ama azabul kubri minal maut. Berapa banyak orang diazab dalam kuburan karena kencingnya nggak selesai, Pak. Ini sepele masalah kencing. Kalau kencing tidak bersih, wudu kita tidak sah, sholat kita tidak sah. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah pernah cerita, marartu bi qabrin, kata Nabi, aku melewati dua kuburan sama sahabat. Lahuma la mu'adzabin. Dua-duanya lagi diazab oleh Allah. Ingat ya, kata Nabi, la yasma'ul azab wa ni'amul kubur yasma'u kullu makhluqat illa sabilain. Kata Rasulullah, azab kubur, nikmat kubur, itu tidak ada yang bisa mendengar dari makhluk Allah. Semua makhluk Allah mendengar azab kubur itu, kecuali dua, manusia dan jin tidak dengar. Tapi Nabi Muhammad ini khusus siapa? Apa yang terjadi di barzah Nabi tahu. Dan para pengikut Nabi pun dari para ulama yang istiqamah, yang saleh pun dibukakan oleh Allah seperti itu. Singkat cerita, Rasulullah melewati dua kuburan. Nabi mengatakan dua-duanya lagi diadab oleh Allah. Nabi mengambil pelepah kurma, kemudian menaruhkan di atas kuburan mereka dan berdoa, ya Allah, selama daun ini belum menguning, rahmati dan ampuni dan ringankan azabnya orang di kubur. Inilah, dari sinilah ulama kita mengkiaskan. Kalau kita kadang ke kuburan kan ibu-ibu suka ambil kembang 7 warna lah ya. Terus ngambil kembang apa? Melati lah yang harum. Orang dulu kubur nggak perlu diharumi lagi, Pak. Makanya Wahabi galak nyala-nyala kayak gitu. Wahaboy itu. Dia
dia nyalakan kita, ngapain kamu tak nyirami kembang punya kuburan orang mati jadi bangkit gitu. Itulah kita tak mengerti. Maksud tujuan nyiram itu berdoa, ya Allah, selama daun kembang ini belum memenuhi rahmati ampuni wong yang ada di barzah ini, dari keluarga kami, ibu kami, bapak kami. Cak itu kalau nyontoh sunnah Nabi. Nabi pernah lakukan. Kenapa ya Rasulullah mereka diazab? Yang pertama kata Rasulullah, karena yarjuna bin namimah. Yang pertama ini kerjanya ngadu domba. Nah, ini hati-hati orang yang galak ngadu domba ini. Uruk ke sana, bagus ke sini buat pengribut. Apalagi masa-masa sekarang ini ya, intabih ada lisan. Ini afatul lisan ini luar biasa ya. Lisan ini bahaya Pak. Al-bala muwakkal bil mantiq. Kata dalam maqalah. Bala itu kadang-kadang terjadi karena banyak nyoceh, banyaknya ngomong yang tidak penting. Bani Israel itu diazab oleh Allah karena banyak bertanya yang tidak penting. Sudah tahu masih nanya. Yang tidak tahu kena ditanya. Kalau sudah tahu, amal tu baik, tak usah ditanya lagi. Ini dah nak tes dulu, habis panggil bintang ni apa dah? Tak ada pak kunci itu. Makanya ilmunya kadang-kadang tak manfaat datang ke ulama cuma nak ngetes. Padahal ulama, para ulama itu sudah belajar, tapi ulama yang muhakkikin, yang tak tergoda, masih ada mereka, masih ada di tengah-tengah kita. Kalau dah kati sudah balik Pak Indonesia, ya Alhamdulillah masih ada. Semoga Allah perbanyak seperti mereka di tengah-tengah kita. Amin ya Rabbal. Balik lagi pada pembahasan. Jadi masalah sholat ini, Habib teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma na'aitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul lakukan semampu kalian. Jadi ada pernah datang seorang jamaah majelis di Palembang, ini pengalaman Habib pribadi Pak, sering anak sampai. Jadi budak ini tidak pernah hadir majelis Pak, tidak kenal namanya majelis, tidak kenal nama sholat di waktu. Muslim datang beb, aku ini beb sehari cuma sholat sekali, boleh tak aku sholat sekali? Nah kira-kira jangan. Kalau kita ngomong tak boleh, lagi boleh, tidak semayang lagi. Dari ayat tadi Nabi mengatakan, faktu mas popoktu, lakukan semampumu dulu untuk merubah. Ini kan perlu waktu Pak. Kalau kita yang sudah biasa ngaji, sudah biasa ke masjid ini, alhamdulillah tinggal istiqomah. Semoga kita mati husnul. Saya bilang, iya boleh. Semayang aku yang biasa sehari, maghrib bebek. Meggebel semayang sehari. Sudah. Seminggu ini semayang meggebel. Datang minggu depan, alhamdulillah seminggu ini sholat meggebel. Bangga puluh dia itu. Tidak lepas. Kira-kira minggu kedua ini bisa tak ditambah sih ke waktu lagi. Apalah yang bisa tambah kira-kira? Oh paling zuhur, agak luang zuhur. Sudah. Semayanglah minggu ini kedua, tambah meggebel sama zuhur. Lagi minggu ketiga datang lagi ke sini. Ya, budak di pasar lah. Ayo sudah datang, alhamdulillah seminggu ini aku sudah 2 waktu semayang. Dah. Jadi sudah bisa. Baik. Kira-kira minggu ketiga ini apa lah? Kau bisa tambah? Paling asal agak berdekatan. Zuhur asal begitu. Jadi lalu. Ayo datang. Sholatlah kau 3 waktu itu. Zuhur asal. Ketiga dia Pak, zuhur asar pagi. Senang dia datang lagi. Alhamdulillah beb. Minggu ini aku lah 3 waktu. Sudah, minggu keempat ini bisa tak ditambah sih kok waktu lagi kata. Apalah beb, yang dekat maghrib subuh lagi lah dulu. Ayo, isyak beb. Ayo isyak. Ini isyak dia sholat minggu keempat. Minggu keempat dia sholat, datang lagi alhamdulillah beb. 8 waktu. Nah, siko lagi kata anak, tinggal subuh be. Ayo kata dia anak coba be kesiangan terus aku subuh. Jam 7, jam 8 aku tuh bangun aja ini be.
Jam 7 kau sholat, kobok. Tapi kau berusaha kalau bisa bangun tepat waktunya. Cek itu ya. Akhirnya lama-lama aku dari tadi bisa sholat subuh, bisa sholat 5 waktu, bisa sholat berjamaah di mushola dan masjid di rumah. Ini sebenarnya yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita di umat Nabi semuanya bakal masuk surga, Pak. Perbedaannya duluan apa akhiran itu, Pak? Kamu nak duluan apa akhir? Nak duluan? Mati dulu. Anak kaget dulu jadi. Lanjut, udah ngantuk. Baik. Jadi pernah seorang datang kepada Rasulullah SAW. Cerita ini ma'ruf, sering diulangi oleh guru-guru kami, termasuk Sayyidina Habib Umar. Ada sahabat ini datang sama Rasulullah. Ini lihat dakwah Nabi. Ini perlu Pak sentuhan yang kali ini di zaman ini. Apalagi era generasi Z. Generasi kita sekarang namanya generasi Z Pak. Kalau Habib dulu generasi milenium. Telat sudah tahun 2000 ada ini. Apalagi generasi apa anak atau generasi apa sempat jumrah ya. Tak tahu lagi itu zaman dulu lagi. Nah ini generasi Z ini lebih kritis otak. Lebih kepingin tahu lebih jauh tentang ini ajaran. Makanya susah. Sekarang generasi sekarang tak baca. Dan sobat 50.000 miliar sudah baca Pak. Sejuta bawalah ada katanya. Kenapa lebih kritis? Itu yang terjadi. Betul atau tidak? Ada dulu di zaman Nabi seorang baru masuk Islam datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini baru masuk Islam ya Rasulullah. Tapi aku ini ada perbuatan jahiliyah yang belum bisa aku lepaskan. Ditanya oleh Nabi, apa dia gawe itu? Aku ini masih hobi main betino ya Rasulullah. Oh berani sahabat ini. Kan badui, polos kayak ngomong apa adanya. Kira-kira kalau itu ngomong depan ustaz cak mana loh ustaznya hobi buang aja udah ini. Tapi ini mau akhlak Nabi dipanggil mendekat sini kau wahai sahabatku. Ayo, aku nak bertanya. Kalau masuk itu masuk ditekan aku. Nabi tanya wahai sahabatku. Baiklah, kau itu gawe jahiliyah yang belum kau tinggali. Mendekat sini. Aku nak bertanya. Apa ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu wahai sahabatku? Jika mana misalkan ibumu disentuhnya dulu perasaanmu. Bagaimana kalau ibumu dilecehkan oleh laki-laki yang lain? Cak mana perasaanmu? Boy, wah ngajar itu ya Rasulullah. Kalau ibu aku dilecehkan pulangnya atau udah itu ada orang lain. Itu jadi. Baik ketika engkau melakukan yang engkau belum bisa tinggalkan tadi kata Nabi. Kau bayangkan itu adalah ibu dari seseorang, bagaimana perasaan anak? Ditanya lagi yang kedua, bagaimana pertanyaan kedua kepada wahai sahabat? Bagaimana pendapatmu wahai sahabat? Jika mana saudari perempuan, kakakmu atau adikmu dilecehkan oleh laki-laki? Jawabannya sama, aku bakal marah, akan ku habisi dia ya Rasulullah. Coba engkau bayangkan ketika engkau melakukan perbuatan jahiliyah tadi. Itu adalah adik atau kakak dari seseorang. Dan yang terakhir kata Nabi, bagaimana perasaanmu kalau anak perempuanmu dilecehkan oleh seseorang? Aku pun akan marah ya Rasulullah. Jawabannya sama. Bayangkan ketika engkau melakukan dosa itu adalah apa? Anak dari seseorang. Didekati oleh Nabi, didoakan dan ada baca doa oleh Nabi. Kata Nabi, umat aku ada yang berzina. Umat aku ada yang minum khamar. Umat aku ada yang mengambil hak orang lain. Umat aku ada yang zalim. Tapi umat aku dah kata yang berbohong kata Nabi. Kalau yang berbohong itu bukan umat aku. Balik lagi. Balik sahabat yang tadi Pak. Namanya depan Nabi iman kuat. Ketemu Ustaz, ketemu Habib kuat iman kita balik ke rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ke pasar godaannya luar biasa. Ini sahabat tadi balik lagi ketemu lagi sama kawan-kawan. Tergoda. Ingat pesan Nabi, umat Nabi tak kata yang berbohong. Jadi kalau aku kaget ditanya masih tak gawe lambung tu, aku tak kata aku bohong. Kalau bohong aku bukan umat Nabi. Akhirnya malu dia tinggal menyela gawe tadi. Yang tadi demi Allah, zina adalah perbuatan yang paling aku sukai. Sekarang zina adalah perbuatan yang paling aku benci setelah aku ketemu dengan Nabi besar Muhammad. Itulah ajaran Nabi Muhammad yang sekarang sudah hilang di tengah umat Pak. Sentuhan, dirangkul, bukan dipukul.
Mereka ini juga umat Nabi yang layak untuk masuk ke surga Allah berkat Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu saking sayang sama kita pernah ngomong dalam salah satu hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli al-kaba'ir. Syafaat itu akan kuberikan kepada yang melakukan dosa besar sekalipun dari umat. Tapi ada ilahnya, illa mujahirin, kecuali yang mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin itu yang membanggakan kemaksiatan. Cerita ke sama Allah sudah tutupi, dia cerita lagi, aku dulu cah ini, wah aku dulu cah ini, aku dulu ngawin maksiat ini, bangga dia dengan maksiat itu, tidak boleh bang. Itu dah dapat syafaat Nabi. Fa na'udzubillah min. Kalau juga kita jatuh dari dosa, dulu kita tutupi, minta ampun sama Allah. Kita perbaiki ke depan. Nak dengar cerita lagi dah, kalau nanti aja. Jadi semayang jangan tinggal malu sama Nabi. Kita deh, kalau kita cinta Pak sama Nabi Muhammad, apa yang nyenang ke hati Nabi kita gawe, tidak berat. Kata Nabi sholat, kita cinta sama Nabi, semayang nyenang ke hati Nabi. Kenapa? Kalau Nabi lah senang, Allah ridho. Kalau Allah ridho, selamat kita dunia akhirat. Simpel aja hidup di dunia, tidak usah bingung-bingung Pak. Sebenarnya tak berat kita, cuman kita yang buat berat. Betul. Nah inilah berkahnya Nabi kita Muhammad. Ada sikap cerita kemarin disampaikan guru saya dari rumah, sering ada sampaikan cerita itu. Ada sikap uang disamun, dibaca apa kalau kita dibegal. Dibegal ini di tengah padang pasir Pak. Dulu kalau dibegal tengah padang pasir nak berlari ke mana Pak? Padang pasir itu mati gitu di situ. Jadi kalau dibegal padang pasir ditutup matanya, dibawa ke tempat penyamun tadi, yang maling tadi. Jadi karena dia dapat hasil banyak daripada perampokannya tadi, selamatan dia. Jadi perampok ini kalau selamatan Pak. Jadi pas lagi selamatan, disodorkan minumlah kepada kepala perampok Pak, oleh jamaah perampok tadi. Dibukalah mata orang yang dirampok tadi. Kata yang kepala perampok, maaf aku lagi puasa. Maaf aku lagi puasa. Terkejut Pak orang yang kena rampok. Oi, ente itu kepala perampok, ente puasa. Ente itu kepala perampok, ente puasa, kata dia. Benar be? Nyawa pula kepala perampok ini. Iya benar, aku ini kepalanya perampok. Benar, tidak salah. Tapi aku tidak galak, ada tidak katik lagi pintu aku kepada Allah. Jadi paling tidak puasa dilah pintu aku kalau suatu saat aku nak insaf, ada amal soleh untuk aku nak balik sama Allah. Kata si perampok ini. Apa amalannya puasa itu. Jadi kalau aku nak taubat ada pintunya. Kita ini pintu dah tahu pintu mana. Tutup kalau udah. Ini sakitnya orang perampok dulu masih punya adab Pak. Akhirnya orang yang kena rampok tadi ditutup matanya diantar ke balik. Yang punya adab pun dulu rampok, sekarang tak tahu lagi. Rampok sekarang tidak punya adab sudah. Gila-gila kan. Balik lagi pada cerita berlalu beberapa tahun Pak. Si perampok tadi pergi haji. Yang kena rampok pergi haji juga dulu. Pergi haji tak lama Pak. Jadi tawaf itu kejingoan. Pas lagi tawaf no, jingonya di bumi yang rampok aku dulu kata dia. Dikejarnya Pak, tiba-tiba setelah tawaf dia jingok tadi nangis-nangis depan Ka'bah si perampok tadi. Nangis-nangis. Yang kena rampok tadi kaget kau. Aku selesai tawaf tak terdekat dia tadi. Selesai tawaf dia hampir ini si perampok tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa gitu ya. Ente yang rampok ada dulu ya. Ente yang kena rampok dulu ya. Akhirnya dia ngomong, apa ente yang kesini? Kata dia, tumben ente nangis-nangis. Yalah kata dia, kau ingat tak dulu aku ngomong apa? Waktu aku lagi kau tanya ngapa aku puasa, aku kepala perampok. Nah, pintu itulah sekarang aku kedor. Aku minta sama Allah pengampunan karena aku masih ada sila hubungan sama Allah dengan puasa tadi. Allah gerakkan hati aku taubat dan aku minta sama Allah diterima taubat aku. Kau jangan balik dulu ya. Lagi kau kehemat aku. Balik ke yang pernah kumpet dari kau kemarin. Taubat dia benar-benar Pak. Oh aku senyum mungkin menolak tadi ajib kata dia. Yang mana kau bisa jadi kayak ini telah hidayah Allah. Jadi kita di kadang-kadang jangan kita sepelekan amalan sekecil apapun. Bisa jadi itu penyebab Allah ridho sama kita. Makanya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ada 3 perkara
disembunyikan dalam 3 perkara. Hubba Allahu ridahu fi ta'ati. Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan. Maka kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau rendahkan amal yang ma'ruf sekecil apapun, bisa jadi di situ Allah ridha. Pak, iman itu ada 70-60 tingkatan. Al-imanu sittun wa sab'una nifatan syu'batan. Iman itu ada 60-70 tingkatan iman. Wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kalau iman kita gak tahu benar, ini la ilaha illallah ini diperbanyak, Pak. Berapa kali kezubnya kita berapa kali biasa gitu. Ya, orang-orang tariko banyak ditunggali ngamal la ilaha illallah. Itu bagus, tapi diresepi, bukan ucap kebaik. Resepi artinya la ilaha illallah itu kalau kita yang orang ahli syariat ini tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu dulu resepi. Kemudian naik lagi la maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Baru naik lagi la mawjuda illallah, fana. Orang yang fana itu, Pak, sudah lupa kalau cuma ingat Allah, itu sudah puncak keimanan, Pak. Itulah yang dinamakan ma'rifah. Kalau belum nyampe ke sana, kenali dulu orang yang sudah nyampe. Laula rabbi ma'afna rabbi. Kalau bukan orang yang sudah murabbi, kenali pendidik, kita tidak kenal Tuhan. Kalau kita tidak kenal sama Allah, kenali dulu orang yang kenal sama Allah. Makanya harus dekat sama orang soleh. Insya Allah kita dikenalkan sama Allah. Semoga perkumpulan kita ini menambah keberkahan. Jadi pesan Nabi, jangan tinggalkan sholat. Karena itulah alamat kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Benerin sucian gitu. Kalau nak kencing disunahkan duduk. Kalau perempuan pasti kencingnya duduk. Kalau orang lanang lah galak kencing tegak mentang-mentang bisa masuk botol. Padahal kencing tegak itu biasanya siapa yang kencing tegak? Kambing. Nabi Muhammad tak kita sama dengan kambing. Makanya Nabi anjurkan kita kencing duduk. Dan faedah kencing duduk adalah membersihkan kencing. Sampai cara duduknya diajarkan oleh Nabi, Pak. Bagaimana duduk kaki kencing? Dikatakan kaki kiri ini agak diinjek ke seperti ini. Nah, ditekan. Begitulah kencing yang diajarkan oleh Nabi. Diajarkan cara duduknya mana ada, Pak? Diajarin mana agama seperti detilnya Rasulullah mengajarkan. Dan kalau belum selesai dalam belum selesai juga diurut. Kalau perempuan tak baca diurut di dalam ayu kacau. Ini apa? Biar bersih kencingnya. Kalau kencingnya bersih, dicuci dengan air yang suci dan menyucikan. Bersih, maka wudunya sah, salatnya sah. Di sholat, Pak, orang-orang dulu, Imam Habib Abdullah bin Haddad dalam riwayat, beliau baru takbir Allahu Akbar, mihrabnya retak mihrabnya. Sekelilingnya berpengaruh dengan khusyuan dia dalam sholat. Nabi mengatakan waja'al qurrata aini fi sholat. Aku jadikan penyejuk hatiku itu di sholat. Makanya Habib tanya begitu kalau kita tanya sama diri kita masing-masing. Sholat itu menjadi rutinitas kita apa menjadi kebutuhan kita? Itu kita bertanya pada diri kita. Kalau sholat sebagai rutinitas kita cuma melepas kewajiban, tidak kandung makna sholat kita. Tapi ketika sholat menjadi keperluan, kebutuhan rohani kita, pada saat itulah sholat menjadi makna dalam hidup kita. Barulah sholat itu bisa melanggar kita daripada kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu menjadikan keperluan, seperti contoh, pecah kita tidak makan siang, ini kita tidak masakan rasul lain. Ada yang kurang, aku belum makan siang aku. Adalah jam 3 sore. Karena belum makan siang, kita nyari makanan. Pacak tak sholat ketika kita tidak lakukan? Ya Allah, aku belum sholat. Nah kalau sudah terasa seperti itu, sudah naik tingkatan gitu. Kalau baru aku semayang, tidak semayang biasa berbeda. Makanya hidupnya pengen kaya, pengen senang, semayang tidak. Pecah mana nak kaya, pecah mana nak senang. NTB haknya Allah yang tidak penuhi. Bagaimana ente minta ya Allah kaya ke aku? Haknya Allah tidak penuhi. Bagaimana itu disenangkan oleh Allah? Nah ini cukup ini Tidak sepanjang-panjang lagi, sudah hampir jam 11. Minta maaf kalau Habib kadang-kadang merasa melempangnya masuk. Insya Allah nantilah masih di daerah Jambi ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan salawat. Salawat ini sering kita baca
keberkahan kita semuanya. Salawat ini tentang berkaitan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi hayyul hadi. Semuanya bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya hubbar hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya hubbar fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al mukhtar ayyul hadi hadha alladhi sala ilaha summa dana fatadalla fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al mukhtar ayyul hadi bi ajmal dhikra wa salawatnya sallu ma'ana ma'ana ya hubbar fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al mukhtar ala al-arshi raka jamil wa kallamahu maula al-jalil fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al mukhtar ayyul hadi semuanya bi ajmal zikra sallu ma'ana ma'ana ya hubbar fahuwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna ta'al mukhtar Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi salawat sama Nabi, ibarat rindu kita sama Nabi. Tidak apa-apa dibilang orang gila dengan Nabi, tapi gilonya dengan Nabi. Daripada gila tak jelas dah, lemak gila sama Nabi. Kita gila sama wong-wong yang kita bingung ke sekarang ini dah. Kaki kita kecewa apa? Tapi kalau kita gila dengan Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi, contoh Nabi, insya-Allah kita dapat syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah, di hari di mana kita perlukan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la tajal fina wa la minna wa la mana syay'an wa la mahruma. Allahumma faqah lil khair wa anhum alayh, fikna lil khair wa inna alayh, ya awwal al awwalin wa ya akhir al akhirin wa ya zal wad al madin wa ya rahim al masakin anjis lana min rahmatika nas'alu biha fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.